dulu. Sembari yang laki-laki menggunakan kopiahnya dipakai dan jangan sambil baring ya. Nah, etika itu juga perlu dipakai. Yang kedua lagi apa namanya nih? Pelajaran kita hari ini ilmu nahu dan sorof ya. Iya, Pak. Materi pelajaran pondok itu ilmu nahu dan sorof ini hukumnya wajib ya, karena sebagai untuk mempelajari pelajaran pondok. Nahu dan sorof ini kita gabung jadi satu, semoga terrealisasi. Sebetulnya kalau mempelajari ilmu ini, dia sistemnya tuh lebih menekankan kepada hafalan. Kuatkan mental kalian, karena setiap kita mulai belajar itu biasanya setelahnya kita akan ada yang namanya hafalan-hafalan. Nah, untuk pelajaran sorof itu kitabnya itu yang paling besar itu yang warna ungu. Begitu. Ada orang yang jadi rasa di sini. Menilai pelajaran. Ya, bergaya. Learning centernya itu. Ya, itu ya si Nino itu. Nah, terus lagi untuk mengetahui kalian itu kelas berapa, nanti cara menulisnya itu kelasnya duluan. Kan 7A. Namanya siapa? Nih, misalkan contohnya 7D Afnan Aulia Rahmi, kan terbalik kelasnya. Jadi kelasnya dulu nama. Jadi itu bisa di masih ini kelas 7 ini. Misalnya kasih nama 7D. Saya mau gitu. Rename aja itu diganti. Misalkan 7D Anissa Maharani. Jadi nama itu kita bisa melihat siapa-siapa aja yang masuk. Misalkan 7D Ahmad Al-Ghazali. Jelas gitu. Kita bisa mengetahui ini anak di kelas berapa. Untuk saat ini kita perkenalan saja dulu. Untuk ilmu nahu itu kita menggunakan syair-syair pondok. Syair-syair pondok ini silakan Anda cek pada halaman 32, halaman 32 itu ada namanya syair-syair pondok. Di situ nanti kita akan menggunakan yang ada itu pada halaman 32. Nanti kita belajar ilmu nahunya di situ. Saat ini kita perkenalan saja dulu. Nanti 2 minggu akan datang kita akan mulai start. Dan insya Allah jadi untuk sementara sampai. Berapa tadi Pak? 32 kah? Iya, 32 ya. Kitabnya namanya syair pondok. Kalau kalinya itu namanya di situ. Ya itu sekitar 30 punya ada itu. Nah untuk sorofnya itu yang paling besar itu yang ada gambar Islamic Center. Oh, dilihat di situ kok jangan tukar aja. Nah, satu buku itu kita pelajari selama 3 tahun. Kita pelajari selama. Jadi untuk memulai pelajaran terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama Sandy. Banyak. Kenalkan nama saya Sudah Pak. Jadi nama saya itu Abdus Salam.
nanti save my phone WA, itu nanti kalian mengirim tugas-tugas. Yang tugas itu nanti kita akan meminta kalian mengirimkan ke WA saya secara japri, jaringan pribadi. Akan save my phone Ada. 0852 0852 46 944 304. 46. Ya, saya ulang. Tolong Ulang Pak. Ulang Pak. 0852 46 944 304. Udah Pak. Bagi santri yang tidak ada di Zoom, apa segala macam, saya tidak tahu. Nanti ini jumlahnya yang masuk 70 orang ya, dari berbagai kelas. Tapi Ulangi Pak, ulangi nomor HP-nya. kembali ya, kita ulang. Ulangi Pak nomor HP-nya. Untuk nama itu tolong di rename dulu, namanya diganti. Tulis kelasnya dulu, baru nama kalian. Jangan sampai nama kalian itu tidak ada kelasnya. Nanti kita bingung ini anak kelas berapa. Ya, seperti ini. Tak kasih contoh ya. 7A di kita. Nah, Alfayat Mozan itu, nah, kelasnya dulu ya, Alfayat ya. 7D Alfayat Mozan. Enak nih. Nah, itu contohnya misalkan 7D Alsabila Faras Octavia. Jadi kayak Citra Lestari, ini ada 2 Citra nih, kayak apa sih? Ada 2 Citra. Itu nanti namanya di rename, diganti namanya nih Latif. Oh ini tolong jangan sampai ditampilkan itu bukan kamu ya. Nabil Widian, tolong ditampakkan dulu wujud aslinya. M. Arvido juga, Citra Lestari, ini ada 2 Citra, tolong. Nah itu namanya Lain. yang jelas. 8C. Iya. Saya cek di sini, nah itu di pada chat yang tidak ada mencapai saya 085246944304. Terima kasih ya sudah mencantumkan nama tersebut. Bagi yang tidak ada berkepentingan, suaranya tolong di silent ya. Bagi yang tidak ada berkepentingan, tolong suaranya di silent. Tapi pada saat kita bertanya, silakan nanti diaktifkan apa namanya, visualnya apa segala macam. Yang untuk diperhatikan lagi, cara mengirim tugas. Tolong diperhatikan cara mengirim tugas. Itu caranya agar kalian memperkenalkan dulu. Misalkan seperti ini ya, Assalamualaikum Pak, saya apa namanya nih, misalkan Pak, saya Kaifa Zahra 7D ingin mengirimkan tugas Nahwu Shorof. Nah, itu kan nanti dikirimkan setelah memperkenalkan diri. Memperkenalkan dirinya itu enggak perlu pakai voice, tapi cukup ditulis saja nanti di chattingnya itu di WA. Itu cara mengirim tugasnya seperti itu. Jadi menggunakan etika. Jangan sampai kalian ngirim tugas nggak tahu ini siapa ngirim, yang ngirim nggak tahu, terus lagi tugas apa juga nggak tahu. Nah, jadi harus jelas. Nah, caranya itu kamu tulis nama, baru asal kelasnya kelas berapa. Nah, itu setelah itu baru kamu jelaskan saya ingin mengirim tugas ini. Itu sebetulnya berlaku semua mata pelajaran agar nanti guru itu mudah mengcek oh ini anak ini sudah mengerti. Ya, jangan sampai nanti kalian mengirim tugas itu kelasnya itu tidak dicantumkan dan namanya juga nggak jelas. Jangan sampai nanti kalian mengirim tugas namanya nama panggilan.
Nama selengkap mungkin ya. Kalau seandainya itu ada 3, tulis 3. Kalau ada 7, tulis 7. Kalau ada 9, tulis 9. Nah, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Itu di komentar kita ini tuh. Pak Labib, Kenal Lestari, ada yang mau ditanyakan? Kita mulai pelajaran. Ya, untuk kesekian kalinya, bagi santri yang tidak mencantumkan kelas, tolong dicantumkan juga ya. Ini juga namanya, jangan sampai namanya duluan baru kelasnya. Jadi cara menulis itu kelasnya dulu, baru namanya. Contohnya 7A, M. Akbar Al-Farisi, 7D Razan, 7D Al-Fayad Mozan Musyafa. Nah, itu jelas itu. Jangan sampai nanti kamu tulis nama, tapi kelasnya ditulis. Nanti kita bingung, ini anak kelas berapa. Soalnya absen kita belum ditulis. Nanti kalau sudah absen mulai, anak kita ngecek. Nanti saya akan memfoto ini nama-nama kalian yang tercantum di Zoom ini, nama-namanya, jadi jelas. Oh, ini yang nama-nama yang masuk. Nanti kita itu screenshot nama-namanya agar ketahuan, oh ini anak ada pada layar ini, oh ini anak keluar pada jam sekian, itu kan ketahuan. Bisa dipahami? Berisik betul. Bisa dipahami, alhamdulillah. Mohon maaf ya, kita mute dulu ya suaranya. Nanti kalau ada penting nanti kita bisa tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Kita mulai mata pelajaran sorab dulu ya. Sorab silahkan Anda buka pada halaman 6. Pada halaman 6 itu ada namanya itu rangka materi dalam 1 tahun. Ada namanya ringkasan ilmu sorab. Bagi santri yang tahu tulisan Arab, alhamdulillah, itu tulisannya ringkasan ilmu sorab. Bagi santri yang belum memahami tulisan Arab, silahkan Anda salin ke bahasa kalian yang mudah kalian pahami. Pak, halaman berapa tadi, Pak? Halaman Buku apa, Pak? 7 dan 6. Buku apa, Pak? 7 dan 6. Ya, itu. Ini sorab, itu bukunya warna ungu yang ada tulisan Islamic, yang ada gambar Islamic Center. Silakan Anda buka halaman 7 dan 6 dan 7. Itu ada namanya ringkasan ilmu sorab. Jadi sorab ini fungsinya adalah merangkai kata. Merangkai kata ini biasanya hobinya laki-laki ya. Ketika menggombal seorang perempuan itu pandai merangkai kata. Dalam ilmu sorab itu ada yang namanya dikenal sebagai fi'il dan isim. Dalam ilmu sorab kita kenal ada namanya fi'il. Fi'il ya. Fi'il dalam ilmu sorab itu dibagi menjadi 2. Yang pertama fi'il sulasi, yang kedua adalah fi'il rubai. Apa itu fi'il? Fi'il itu artinya kata kerja. Kata kerja yang asalnya 3 huruf dan kata kerja yang asalnya 4 huruf. Nanti kita jelaskan satu persatu. Tolong diperhatikan sembari kalian melihat halaman 7 dan 6. Pada halaman 6 di situ dijelaskan fi'il sulasi. Fi'il sulasi ya.
Fiil yang asal katanya 3 huruf. Fa itu 1, ain itu 2, lam itu 3. Jadi fiil. Fiil sulasi itu dibagi menjadi dua lagi. Ya tadi kan yang pertama fiil dibagi 2. Yang pertama fiil sulasi, yang kedua fiil rubai. Pada fiil sulasi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama fiil sulasi mujarrad, yang kedua fiil sulasi mazid. Fiil rubai juga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama fiil rubai mujarrad, yang kedua fiil rubai mazid. Fiil rubai fiil sulasi mujarrad itu dibagi menjadi 3 wazan. Wazan yang pertama fa'ala, wazan yang kedua fa'ila, wazan yang ketiga fa'ula. Sedangkan fiil sulasi mazid dibagi menjadi 3 huruf tambahan. Nah, oke, kita ulang kembali ya pemahamannya ya. Ini masih wajar aja lah, pertama kali masuk. Jadi agak sedikit tidak paham. Kita ulang kembali. Dalam ilmu sorof ada yang dikenal namanya fiil. Apa itu fiil? Fiil adalah kata kerja. Fiil itu dibagi 2 macam. Yang pertama fiil sulasi, yang kedua fiil rubai. Apa itu fiil sulasi? Fiil sulasi adalah fiil yang asal katanya 3 huruf. Sedangkan fiil rubai itu ialah fiil yang asal katanya 4 huruf. Sulasi itu artinya 3, rubai itu artinya 4. Fiil sulasi dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama fiil sulasi mujarrad, yang kedua fiil sulasi mazid. Fiil sulasi mujarrad itu artinya adalah fiil yang asal katanya 3 huruf, tidak memiliki tambahan huruf. Mujarrad itu artinya tidak memiliki atau sunyi dari pertambahan huruf. Sedangkan fiil sulasi mazid itu artinya adalah fiil yang asal katanya 3 huruf memiliki tambahan huruf. Mazid itu artinya memiliki tambahan. Nah, sedangkan fiil sulasi mujarrad dibagi 3 wazan. Apa itu wazan? Wazan itu artinya timbangan. Artinya itu wazan ya. Wazan itu artinya timbangan. Artinya takaran ya. Wazan itu kan artinya menimbang, takaran. Fiil sulasi mujarrad memiliki 3 timbangan. Timbangan yang pertama namanya fa'ala. Timbangan yang kedua namanya fa'ila. Timbangan yang ketiga namanya fa'ula. Perhatikan yang paling pojok. Yang paling pojok itu nih. Lurus. Itu mulai dari sulasi mujarrad, wazan, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Harusnya perhatikan baik-baik di situ. Wazan yang pertama fa'ala memiliki 3 perubahan. Yang pertama fa'ala yaf'alu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'ulu. Selanjutnya yang fa'ila memiliki 2 perubahan. Yang pertama fa'ila yaf'alu. Yang kedua fa'ila yaf'ilu. Terakhir, wazan yang terakhir fa'ula memiliki satu saja. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Perhatikan halaman 8. Halaman 8 perhatikan. Wazan. Ya, wazan itu artinya
pondasi awal ya wazan itu artinya kita punya pertimbangan ukuran. Perhatikan baik-baik pada halaman 8 ada namanya fa'ala, itu barisnya tidak ada ya fa'ala, ya itu fa'ala itu mentok itu. Timbangan wazan pertama namanya fa'ala. Fa itu namanya fa fi'il, ain itu namanya ain fi'il, lam itu artinya lam fi'il. Mauzun artinya orang yang menyerupai wazan itu tadi. Contohnya doroba. Do adalah fa fi'il, ro artinya ain fi'il, lam ba artinya lam fi'il. Perhatikan naik ke atas itu ada namanya do, ada ro, ada ba. Nah, mengikuti wazan di atas, do itu artinya fa fi'il, ro artinya ain fi'il, lam ba itu artinya lam fi'il, do roba fa'ala, barisnya sama. Jadi kita punya wazan itu barisnya sama. Berubah tulisannya tapi tetap memiliki satu wazan. Fa'ala, doroba. Nah, fa'ala, doroba. Kita kembali kepada halaman 7. Halaman 7. Perhatikan baik-baik halaman 7. Fi'il rubai dibagi menjadi dua macam. Yang pertama fi'il rubai mujarrad, yang kedua fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mujarrad memiliki satu wazan. Namanya fa'lala. Sedangkan fi'il rubai mazid memiliki dua pertambahan huruf. Yang pertama pertambahan satu huruf, yang kedua pertambahan dua huruf. Nah, ya. Lanjut ke halaman 8, perhatikan baik-baik. Wazan dan mauzun pada fi'il rubai. Apa itu rubai? Rubai itu artinya 4. Fi'il artinya kata kerja yang asal hurufnya 4. Fa'lala, perhatikan contohnya fa'lala. Fa'lala itu artinya wazannya. Mauzunnya adalah dahroja. Da itu fa fi'il, ha itu ain fi'il, ro adalah lam fi'il, jim adalah lam fi'il kedua. Perhatikan baik-baik. Apabila pada fi'il madhi sulasi mujarrad baik fa'ala atau fa'ila terdapat pada huruf halak. Apa itu huruf halak? Huruf yang keluarnya dari tenggorokan atau kita kenal dalam ilmu tajwid huruf izhar halqi. Halak itu artinya halqi. Hamzah, ain, ghain, ha, kha, dan ha. Di ain fi'il atau di lam fi'il maka mudhari'nya kebanyakan berwazan yaf'alu. Seperti mana'a yamna'u dan fariha yafrahu. Ini penjelasan pertama memang agak sedikit ribet ya. Nanti kalau sudah hafalan enak itu. Kita lanjut halaman 9. Perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perubahan dalam asli kalimat. Namanya perubahan kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Inggris apa namanya itu? 16 perubahan. Ada namanya pepuan, petu, pepi, apa segala macam itu. Nah, di sini dikenal sebagai namanya perubahan ya. Ada yang namanya kata kerja, ada yang namanya objek, subjek, predikat, keterangan itu kita bahas di sini. Tapi menggunakan, nah kali ini kita membahas grammarnya bahasa Arab ya ini. Kita mempelajari grammarnya bahasa Arab.
Yang pertama ada namanya fi'il madhi. Contohnya nasoro. Fi'il mudhari. Contohnya yansuru. Isim masdar. Contohnya nasron. Isim fa'il. Fahuwa nasirun. Isim maf'ul. Wazaka mansurun. Fi'il amar. Unsur. Fi'il nahi. La tansur. Isim makan, mansurun. Isim zaman, mansurun. Isim alat, minsurun. Kita ulang kembali pemahamannya, ya, pembahasannya. Fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau. Kata kerja yang sudah lewat. Biasanya diawali dengan kalimat telah menolong. Nasara artinya telah menolong. Sedangkan fi'il mudhari itu artinya pekerjaan saat ini atau yang akan datang, planning. Planning, pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Yang akan datang. Namanya planning. Atau rencana pekerjaan yang akan dikerjakan, itu sama saja. Sedang atau akan, ya, artinya pada saat ini atau nanti kita akan melakukan itu. Contohnya, yang suruh sedang menolong atau akan menolong. Maksudnya prosesnya itu segera akan dilakukan tapi belum dilaksanakan. Sedangkan masdar itu adalah kata kerjanya pertolongan. Isim fa'il itu artinya orang yang menolong. Artinya apa? Kalau dalam istilah bahasa Indonesia namanya apa? Subjek kah? Subjek kah objek? Subjek. Dalam bahasa Indonesia, isim fa'il itu artinya subjek atau orang yang melakukan, yang menolong itu. Artinya orang yang menolong. Isim fa'il. Isim itu artinya kata kerja, ya. Fa'il adalah orang yang melakukan. Isim maf'ul. Contohnya adalah wazaka mansurun, artinya orang yang ditolong. Kalau dalam bahasa Indonesia, isim maf'ul ini adalah objek atau korban. Ya. Korban yang akan ditolong. Semoga bisa dipahami, ya. Ya, Pak. Sedangkan fi'il amar itu artinya kata perintah. Kata perintah. Artinya perintah, ya. Isim amar, fi'il amar namanya. Contohnya unsur, tolonglah olehmu. Unsur artinya tolonglah. Fi'il nahi artinya kata larangan, tidak atau jangan atau tidak boleh. Jangan, kalau dalam bahasa jangan atau tidak boleh. Stop, tidak boleh. Itu kata larangan. Jangan engkau tolong. Jangan dikerjakan. Dalam bahasa Arab itu kalimat la biasanya diawali dengan la. Contohnya la tansur, jangan kamu tolong dia. Jangan artinya tidak boleh. Yang kedelapan isim makan, tempat untuk melakukan. Isim itu artinya tempat, makan itu artinya wadah. Wadah untuk melakukannya. Artinya tempat menolong. Apa istilah bahasanya tempat menolong? Isim zaman, waktu menolong. Isim artinya apa namanya nih? Kata kerja. Zaman itu artinya waktu melakukannya. Waktu menolong. Isim alat. Alat ya alat. Artinya itu
apa namanya inilah alat untuk menolong. Di dalam ilmu syarat itu dikenal ada namanya domir. Domir ini kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu I, you, we, they. Apa dalam bahasa Inggrisnya itu? Pelaku ya. Pelaku. Apa? Radit Andani ada yang tahu apa itu? Kalau dalam bahasa Inggris ada namanya I, you, we, they. Apa itu? Ada yang tahu? Apa itu domir? Kata ganti ya? Buka. Domir itu memiliki 14. Domir memiliki 14. Perhatikan itu dalam kolomnya itu ada namanya pada halaman 9 domir. Apa saja domir itu? Huwa, humahum, hiya, humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Apa itu huwa? Dia laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Jumlahnya berapa? Mufradun, satu orang. Huwa itu sifatnya muzakkar, artinya laki-laki. Orang keberapa? Orang ketiga. Terlihat apa tidak? Tidak terlihat, artinya gaib. Jadi huwa mufradun muzakkar gaibun. Dia adalah satu orang laki-laki yang tidak terlihat oleh mata. Kalau dalam istilah bahasa nahwu dalam syarat itu namanya gaib. Kalau absen itu apabila hadir bilang hadir, kalau gaib itu bilang gaib. Gaib itu artinya alfa ya. Tidak ada, tidak terlihat orangnya. Nah, ada namanya domir, ada artinya, ada jumlah pelaku, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki namanya muzakkar, kalau perempuan namanya muannas. Nah, dia sebagai orang keberapa? Ada orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Namanya mukhatab atau gaib. Kalau dia, itu berarti gaib. Artinya orangnya tidak ada di depan. Huwa artinya dia laki-laki. Huwa ini kalau dalam bahasa Inggris he ya. Ya, he. Dia adalah laki-laki. Kalau perempuan namanya she ya, she. S H E, she. She artinya perempuan. Tapi nanti kita bahas nanti perempuan itu. Huwa dia laki-laki. Statusnya berapa orang? Mufrad. Satu orang. Jumlah pelakunya itu satu orang. Jenisnya apa? Muzakkar, laki-laki. Orang keberapa? Orang ketiga. Nampak tidak? Tidak nampak. Artinya gaib. Gaib. Huwa mufrad, muzakkar, gaib. Dia laki-laki satu orang yang gaib. Huma artinya dia dua orang laki-laki. Nah, berbeda dalam bahasa Inggris. Mau satu orang kah, mau dua orang kah, mau lebih kah, lebih dari dua orang kah, tetap beda ya, him ya. Si, him, he. Mereka ya. Dalam bahasa Inggris berbeda sedikit dengan bahasa Arab. Kalau dia dua orang, dia namanya huma. Dia dua orang laki-laki. Nah, pelakunya sebagai apa? Tasnia, dua orang. Tasnia. Laki-laki enggak? Laki-laki. Kalau laki-laki berarti muzakkar. Orang keberapa? Tetap orang ketiga. Ya, itu perhatikan orang ketiga. Nampak tidak? Tidak nampak berarti gaib. Selanjutnya mereka laki-laki. Nah, dia satu orang laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki.
Jamak. Karena lebih dari dua orang. Kalau dalam bahasa Inggris lebih dari satu orang itu sudah banyak. Kalau dalam bahasa Arab lebih dari dua baru banyak. Lebih dari dua baru banyak. Wahumahum, dia dia satu orang, dia dua orang, mereka. Dia kalau dia huwa berarti laki-laki. Huma dua orang laki-laki, dia dua orang laki-laki. Hum mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Jadi jumlahnya apa? Mufrad, tasniyah, jamak. Kalau mufrad artinya satu. Kalau tasniyah artinya dua. Kalau jamak artinya tiga. Status kelaminnya apa? Laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab, status itu ada namanya muzakkar, ada namanya muannas. Laki-laki. Nah, kalau muzakkar berarti jenisnya laki-laki. Orang keberapa? Tetap orang ketiga. Nah, nampak atau tidak? Tidak nampak berarti goib. Nah, selanjutnya, dia perempuan. Dalam bahasa Inggris namanya she. Dia perempuan. Berapa jumlahnya? Mufradatun. Kalau laki-laki mufradun, kalau perempuan mufradatun. Bertambah tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Tak yang sifatnya menunjukkan kalau dia itu adalah statusnya perempuan, tak marbutoh, bukan tak biasa ya. Itu tak, itu bulat, titiknya ada dua di atas. Dikenal sebagai tak marbutoh, menandakan bahwasanya dia adalah mu'annas. Ya perhatikan nanti, laki-laki itu perempuan. Perempuan. Kalau dia perempuan berarti sifatnya mu'annas. Orang keberapa? Orang ketiga. Kenapa? Karena dia satu orang perempuan goibah. Goibah. Kalau laki-laki goib, kalau perempuan goibah. Goibah. Iya. Tahu harus mengerti itu. Huma. Nah, huma laki-laki dengan huma perempuan sama. Iya. Sama. Ya, sama. Tapi berbeda dengan jumlah pelaku. Berbeda dengan laki-laki atau perempuan. Kalau dia huma yang perempuan tetap mu'annas. Nampak atau tidak? Tidak nampak berarti goibah. Goibah, nampak atau tidak goib? Kalau goibah itu perempuan, kalau goib itu laki-laki. Tinggal tambah tak marbutoh itu berubah jenisnya. Kalau goib laki-laki, kalau goibah perempuan. Mufradun laki-laki, mufradatun perempuan. Hunna mereka perempuan. Hunna mereka perempuan. Jumlahnya pelakunya ada berapa? Lebih dari dua berarti jamak. Jamak itu artinya lebih dari jumlahnya dua. Nah, statusnya sebagai apa? Laki-laki itu perempuan. Kalau dia perempuan berarti mu'annas. Kalau goib berarti statusnya orang ketiga. Orang ketiga berarti goibah. Goibah. Selanjutnya anta you artinya you. Anta you. Anta itu artinya perempuan atau laki-laki. Kalau dia barisnya di atas tak itu artinya laki-laki. Anta, engkau laki-laki, kamu laki-laki. You dalam bahasa Inggris perempuan, laki-laki, bencong atau waria atau apa jenisnya tetap you. Tapi kalau dalam bahasa Arab perempuan dengan laki-laki berbeda baris. Nanti kita akan jelaskan sampai ke bawah.
Anta artinya apa? Kau laki-laki. Berapa orang jumlahnya? 1. Mufrad. Kamu 1 orang laki-laki. Jenisnya apa? Muzakkar. Orang keberapa? Orang kedua, karena orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara namanya orang kedua. Ya, silakan Anda buka halaman 9. Kita masih membahas halaman 9 ya. Kita masih membahas halaman 9 ya. Taruh huruf yang begini ke bawah 8. Kalau begini 9 gitu supaya nggak hitung kertas. Nggak tahu arahnya. Ini masih bahas masalah domir ya. Kalau begini baru begini 10. Oke, perhatikan baik-baik. Anta artinya engkau laki-laki. Mufradun artinya 1. Jenisnya apa? Muzakkar karena dia anta. Orang keberapa? Orang kedua. Perhatikan pemahaman orang kedua, ketiga, dan 1. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Artinya dia 2 orang, mereka. Artinya orangnya tidak ada diajak bicara. Sedangkan orang kedua adalah orang yang bicara. Seperti saya dengan Anda. Saya sama kalian. Kalian adalah orang kedua. Saya adalah orang pertama. Orang pertama itu cuma 1. Saya. Orang kedua itu ada 3. Kamu 2 orang, kalian. Yang lain ribut. Nah, kalau dia berarti adalah orang yang ketiga, artinya orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan berarti ada 3 macam. Dia 2 orang, mereka. Ada yang paham ya? Sedangkan orang yang kedua itu adalah orang yang diajak bicara. Seperti saya mengajak bicara dengan Anda. Nah, kalian. Kamu 1 orang, kamu 2 orang, kalian. Nanti kita bahas ya. Kalau anta, maka artinya adalah engkau laki-laki. Berapa jumlahnya? 1 orang. Kalau 1 orang namanya mufradun. Bodoh. Siapa? Muzakkar karena salah. Orang keberapa? Orang kedua karena orang yang diajak bicara. Statusnya apa? Mukhatabah. Diajak bicara. Mukhatabah itu artinya orangnya ada di hadapan kita. Kalau gaib, orangnya nggak ada di hadapan kita. Nah, kita bicarain. Kalau dalam bahasa anak sekarang namanya digosipin. Orang yang digibah. Orang yang digibah namanya adalah orang yang ketiga. Pihak ketiga itu namanya orangnya nggak ada diajak bicara. Nah, kalau orangnya diajak bicara namanya adalah orang kedua. Orang yang diajak berbicara. Seperti saya dengan kalian. Statusnya Pak, mukhatab. Karena nampak ada orangnya. Kalau gaib artinya tidak ada. Kalau mukhatab artinya orangnya ada. Antuma, engkau 2 orang laki-laki. Kita lanjut ya. Antum, kalian laki-laki. Statusnya kalau anta mufrad, antuma tasniyah, artinya 2. Antum artinya lebih dari 2, jamak artinya banyak. Statusnya sama, muzakkar. Orang keberapa? Orang kedua. Jadi orang kedua ini bisa kamu 2 orang, bisa kalian. Kamu 1 orang laki-laki, kamu 2 orang laki-laki, kalian laki-laki. Statusnya sebagai mukhatab, artinya orang yang ada di hadapan kita yang diajak bicara, artinya orang kedua. Anti, perhatikan baik-baik. Anta barisnya di atas, kamu. Anti artinya kamu juga, tapi perempuan. Dalam bahasa Inggris, kamu perempuan tetap you. Kamu laki-laki tetap you. Ada kah? Miku kah? Nah, ini ada permintaan dari
rekan kalian tolong di silent katanya suaranya. Oke, karena tidak ada yang silent, saya silent ya, silent total, silent all. Kita matikan mikrofonnya, kecuali saya yang ngomongnya. Nanti kalau ada perlu baru silahkan ya. Silahkan diaktifkan kembali apabila diperkenankan bertanya. Sebelum bertanya kita jelaskan dulu, dipahami betul-betul ya, agar nanti tidak ada memiliki kesalahan pahaman. Anti barisnya di bawah, perhatikan baik-baik. Kalau barisnya di bawah berarti perempuan. Kalau anta barisnya di atas berarti laki-laki. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Anti engkau perempuan. Jumlahnya berapa? Satu ya, mufradatun. Kalau laki-laki mufradun. Bedanya di mana? Ada tak marbutohnya. Mufradun. Mufradatun. Kalau laki-laki mufradun. Kalau perempuan tinggal ditambah tak marbutoh. Mufradatun. Jumlahnya berapa? 1 orang. Karena dia perempuan maka disebut dengan mu'annas. Perhatikan laki-laki perempuannya situ. Ada muzakkar, ada mu'annas, ada muzakkar, ada mu'annas. Sekarang kita bahas mu'annas. Berapa jumlahnya? 1 orang. Orang keberapa? Orang kedua karena diajak ngomong. Diajak bicara ya. Orang yang diajak bicara berarti adalah orang yang kedua. Statusnya sebagai apa? Mukhatabah. Karena nampak ya. Nampak. Mukhatab artinya nampak. Kalau gaib artinya tidak nampak. Antuma, kamu 2 perempuan. Antunna, kalian. Kalian perempuan. Jumlahnya ada berapa? Lebih dari 2, berarti jamak. Statusnya sebagai apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, berarti mu'annas. Orang keberapa? Orang kedua, karena diajak bicara. Orang yang diajak bicara berarti adalah orang yang kedua. Berarti orang yang kedua itu dibagi menjadi 6 bagian. Kamu 1 orang laki-laki, kamu 2 orang laki-laki, kalian laki-laki. Kamu 1 orang perempuan, kamu 2 orang perempuan, kalian perempuan. Kita naik ke atas lagi ya. Huwa huma hum, itu artinya kamu laki-laki, kamu 2 orang laki-laki, dia 1 orang laki-laki, dia 2 orang laki-laki, mereka laki-laki, itu statusnya adalah orang yang ketiga. Karena orang yang dibicarakan. Pengertian orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Atau orang yang digosip. Atau digunjingkan. Artinya orang yang ketiga. Orang yang dibicarakan. Yang tidak ada di hadapan kita. Karena orangnya tidak ada di hadapan kita, maka disebut sebagai orang ketiga. Hiya humahunna. Hiya artinya dia 1 orang, dia perempuan. Huma dia 2 orang perempuan. Hum apa? Hunna. Mereka perempuan adalah orang ketiga yang dibicarakan. Statusnya apa? Goibah. Tidak nampak orangnya di hadapan kita. Orang ketiga yang dibicarakan statusnya sebagai mu'annas. Perempuan. Anta, antuma, antum adalah orang yang kedua yang diajak bicara. Kamu 1 orang, kamu 2 orang, kalian. Anti, antuma, antunna. Kamu 1 orang perempuan, engkau perempuan, engkau 2 orang perempuan, kalian perempuan. Adalah orang kedua yang diajak bicara. Statusnya apa? Mu'annas. Nampak atau tidak? Nampak berarti mukhatabah. Kalau dia laki-laki mukhatab. Jadi bisa membedakan antara mukhatab dengan mukhatabah. Kalau mukhatab berarti laki-laki. Kalau mukhatabah berarti
perempuan. Kalau dia itu laki-laki berarti mufradun. Kalau perempuan berarti mufradatun. Tinggal ditambah tak marbutoh. Kalau laki-laki barisnya di atas, anta. Kalau perempuan barisnya di bawah, anti. Jadi harus bisa membedakan. Oh, kalau barisnya di atas, anta berarti artinya kamu laki-laki. Kalau anti, kamu perempuan. Anak, saya, atau aku. Mufradun, kan saya ya. Satu orang aja kan? Saya. Saya yang bicara berarti adalah orang yang pertama. Laki-laki enggak? Laki-laki dengan perempuan sama saya. Umpama yang ngomong itu adalah si Kinanya Piandita. Maka Kiana Piandita, kalau dia berkata saya, berarti dia adalah orang pertama. Misalkan si Arafigan ngomong saya, berarti dia adalah orang pertama. M. Farel misalkan ngomong saya adalah Muhammad Farel, maka dia adalah orang pertama. Siapa itu? Orang yang berbicara. Orang yang berbicara, yang berkata saya, nah itu berarti dia adalah orang pertama. Orang pertama berjumlah satu. Laki-laki atau perempuan sama saja. Kalau dia yang ngomong laki-laki berarti muzakkar. Kalau dia yang ngomong perempuan berarti muannas. Jadi tergantung siapa yang berbicara. Saat ini yang berbicara adalah saya, berarti saya adalah mufrad muzakkar ya. Mufrad muzakkar atau yang dikenal sebagai mutakallim wahdah. Orang yang ngomong sendirian. Kalau yang diajak ngomong nggak ada, namanya orang gila. Karena ada orang yang diajak bicara, maka dia disebut dengan mutakallim wahdah. Orang yang ngomong sendirian, yang mengajak orang lain berbicara. Siapa yang diajak? Orang kedua. Siapa orang kedua? Kamu dua orang, kalian. Jadi tergantung statusnya. Kalau kamu laki-laki berarti anta. Kalau kamu perempuan berarti anti. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Insya Allah bisa. Bisa, Pak. Bisa. Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kita menjelaskan saja. Insya Allah bisa. Ada materi penghafalan. Nahnu artinya kami atau kita. Nah, pada saat ini kita ngomong ya, berarti statusnya nahnu. Nahnu itu statusnya apa? Nahnu itu statusnya antara saya dengan kalian. Itu nahnu namanya. Pada saat saya ngomong sama kalian, itu statusnya nahnu. Artinya apa? Kita. Statusnya kita. Karena saya ngajak ngomong sama kalian. Statusnya apa? Statusnya adalah jamak. Apa masalahnya? Karena kita lebih dari 2 orang. Ya. Kalau kalian ngomong berduaan, itu namanya tasniyah. Nahnu juga namanya. Nahnu. Misalkan seperti ini ya. Saya ngomong sama kalian, itu statusnya lebih dari 2 orang. Berarti namanya nahnu. Karena saya ngomong sama kalian. Statusnya nahnu. Nah, nahnu itu tergantung di situ. Kalau laki-laki semua, maka dia statusnya muzakkar. Kalau tidak ada satu orang laki-laki di dalamnya, maka statusnya muannas. Andai kata di dalam satu kelompok itu ada satu orang laki-laki dan selebihnya perempuan, maka statusnya tetap sama muzakkar. Karena satu orang laki-laki itu mampu menghandle perempuan yang jumlahnya banyak, maka perempuan itu tetap bisa diwakili satu orang laki-laki. Maka statusnya sama dengan muzakkar. Karena ngomong lebih dari satu orang, maka statusnya adalah mutakalim ma'al ghair, berbicara dengan orang lain.
saya ngomong sama kalian. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau statusnya kita, maka kita ngomongnya sama orang. Kita ngomong sama orang, itu namanya kita. Nah, dalam bahasa Arab namanya nahnu. Misalkan seperti ini. Kami mewakili kelas 7A mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Maka statusnya adalah kita. Apakah? Kami. Dalam bahasa Arab namanya nahnu. Kami keluarga besar MTS Darul Ihsan kelas 7A mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, maka statusnya adalah nahnu. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah Pak bisa. Insya Allah, Pak. Allah paham ya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, ini nanti dihafalkan. Insya Allah, Pak. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anak-anakmu. Kita aja ya. Wa humahum, hiya humahum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anak-anakmu. Jumlahnya ada 14. Dikenal sebagai domir atau kata ganti. Domir. Kalau dalam bahasa Inggris namanya I, you, lagi itu she, he, ya, they, saya, kamu, dia, mereka, kita. Itu aja dalam bahasa Inggris. Simple ya. Tapi dalam bahasa Arab jumlahnya ada 14. Kalau bahasa Inggris, saya, kamu, dia, kita, mereka. Kalau kamu, tetap aja kamu, you. Laki-laki ke perempuan, tetap you. Mau banyakkah jumlahnya, mau sedikitkah, you. Tapi kalau dia, nah berubah, si sama he. Nah itu aja berubahnya kalau bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Arab perubahannya jumlahnya 14. Banyak ya. Huwa artinya dia laki-laki. Mufradun, muzakkar, gaib. Huwa mufrad, muzakkar, gaib. Cara menghafalnya seperti ini ya. Huwa mufrad muzakkar gaib. Dia laki-laki satu orang yang gaib. Huma dia dua orang muzakkar gaib. Hum mereka laki-laki muzakkar gaib. Dia mufrad muzakkar muannasah mukhatabah gaibah. Dia perempuan gaibah. Huma dia dua orang perempuan yang gaib. Jadi hiya mufradatun muannasun gaibatun. Kita ulang kembali ya, cara menghafalnya seperti ini. Huwa mufradun muzakkarun gaibun. Dia satu orang laki-laki. Huma tasniyatun muzakkarun gaibun. Dia dua orang laki-laki. Hum jamak muzakkar gaib. Mereka laki-laki. Hiya mufradatun muannasun gaibatun. Dia satu orang perempuan. Huma dia tasniyatun muannasatun gaibatun. Dia dua orang perempuan. Hunna jama muannasah gaibah. Mereka perempuan. Anta mufradun muzakkarun mukhatabun. Dia kamu laki-laki. Antuma tasniyatun muzakkarun mukhatabun.
kamu 2 orang laki-laki. Antum jamak muzakkar mukhatab. Kalian perempuan. Apa kalian laki-laki? Anti mufradatun muannasun mukhatabatun. Kamu perempuan. Antuma tasniyatun muannasatun mukhatabatun. Kamu 2 orang perempuan. Antunna jama muannasatun mukhatabatun. Kalian perempuan. Ana saya. Nahnu kami atau kita. Ana mufradun mutakalim wahdah. Jadi yang direwatin itu muzakkar muannasnya. Ana mufradun mutakalim wahdah. Saya. Pendek aja artinya saya atau aku. Nahnu mutakalim ma'al ghair. Nahnu mutakalim ma'al ghair. Kita ataukah kami? Kita ataukah kami? Jadi itu dulu hafalan yang pertama ya, halaman 9. Jumlah domir atau kata ganti ada 14. Kita ulang kembali. Ya. Huwa mufradun muzakarun ghaibun. Dia laki-laki. Huma tasniyatun muzakarun ghaibun. Dia 2 orang laki-laki. Hum jama muzakarun ghaibun. Dia mereka laki-laki. Hiya mufradatun muannasatun ghaibatun. Dia perempuan. Huma tasniyatun muannasatun ghaibatun. Mereka perempuan. Bukan ya, mereka laki-laki. Ghaibun ya. Hiya mufradatun muannasatun ghaibatun. Dia perempuan. Huma tasniyatun muannasatun ghaibatun. Dia 2 orang perempuan. Hunna jama muannasatun ghaibatun. Dia mereka perempuan. Anta mufradun muzakkarun mukhatabun. Kamu laki-laki. Antuma tasniyatun muzakkarun mukhatabun. Kamu 2 orang laki-laki. Antum jama muzakkarun mukhatabun. Kalian laki-laki. Anti muannasun mufradatun muannasun mukhatabatun. Kamu perempuan. Antuma tasniyatun muannasatun mukhatabatun. Kamu 2 orang perempuan. Antunna jama muannasatun mukhatabatun. Kalian perempuan. Ana mutakalim wahdah. Saya atau aku. Nahnu mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair. Kami atau kita sudahi dulu materi kita hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita bahas nahu. Kita saat ini kita bahas syarat dulu. Nanti pertemuan yang akan datang itu berarti ada waktu 2 minggu. Nah, maka kita akan memberi batas hafalannya itu jangan sampai lebih daripada pertemuan yang akan datang. Silahkan nanti kalian setor hafalannya melewati media WhatsApp ya, WA ya. Japri ke nomor pribadi saya. Silakan nanti Anda tanyakan kepada rekan-rekan kalian nomor saya yang sudah men-save. Apabila tidak ada di situ, silakan nanti Japri wali kelas Anda ya. Nomor saya. Itu biasanya tiap-tiap grup itu dibagikan nomor-nomor guru pribadi ya. Guru-guru itu setorannya ke apa, Pak?
Setorannya kayak apa, Pak? Nah, Pak, hafalnya yang mana, Pak? baru aja kita jelasin tadi tuh. Halaman 9 itu Tadi. domir 14. Pak, di store-nya Store-nya kapan? Nah, hari ini boleh, besok boleh. Dua Nah, huma-hum besoknya juga sama boleh. jumlah pelaku. Japrinya pakai video gak, Pak? Yalah. Nanti itu kirimkan video kalian, tapi sebelum kalian mengirim, tolong dikompres dulu itu ya, biar dingin. Sampai nanti ngirimnya itu, filenya itu besar. Itu kalian menggunakan aplikasi apakah yang bisa mengompres video itu, yang asalnya MB menjadi KB ya. Nanti terserah kalian itu kan kalian ahli Pak, Google gak itu. dengar, Pak. Ya, karena kalian ngomong semua itu, makanya tidak bisa didengar. Kita mute lagi ya, kita mute lagi ya. Dengarkan baik-baik. Mengirimkannya itu caranya, perkenalkan dulu nama kalian. Assalamualaikum, Ustadz. Saya Alfa Rabi, kelas berapa misalkan itu. Saya ingin menyetorkan hafalan sorob. Nah, baru kamu kirimkan videonya. Nah, di situ nanti kamu kirim videonya melewati WA. Kirim ke nomor saya 0852 46 944 304. Oke, saya ketik di di chat ya. Saya ketik di chat itu. Pak, batasnya sampai berapa, Pak? Batasnya itu sebelum 2 minggu ya. Oke, Pak. Pak, ngirimnya di video apa-apa, Pak? Dia memang di video. Tapi videonya tolong jangan langsung dikirim. Nanti hang HP saya tuh nggak bisa buka karena videonya terlalu besar MB-nya, susah dibuka, nanti kompres dulu baru dikirim. Yang dihafalin tuh yang mana, Pak? Halaman 9. Domir 14. Tadi sudah saya jelaskan cara menghafalnya seperti apa. Huwa, mufrad, muzakkar, ghaib. Dia laki-laki. Huma, tasniyah, muzakkar, ghaib. Dia laki-laki. Dia 2 orang laki-laki. Hum jamak muzakkar ghaib. Mereka laki-laki. Hiya mufradatun muannasatun ghaibatun. Dia perempuan. Huma tasniyatun muannasatun ghaibatun. Dia perempuan. Huma tasniyatun muannasatun ghaibatun. Dia 2 orang perempuan. Hunna jama muannasatun ghaibatun. Dia mereka perempuan. Anta mufrad. Huwa huma hiya. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Ya, udah kayak gitu cara menghafalnya ya. Tapi ke situ ke samping ya. Makanya didengarkan baik-baik ya. Baik-baik cara menghafalnya, perhatikan halaman 9. Halaman 9 itu. Kita jelaskan. Halaman 9 itu kan ya di dalam tabel itu kan dari kiri ke kanan ya. Dari kanan ke kiri ya. Huma mufradun muzakarun ghaibun. Dia perempuan dia laki-laki. Huma tasniyatun muzakarun ghaibun. Dia 2 orang laki-laki. Hum jama muzakarun ghaibun. Mereka perempuan mereka laki-laki. Hiya mufradatun muannasatun ghaibatun. Dia
perempuan. Huma tasniyatun muannasatun ghaibatun. Dia 2 orang perempuan. Hunna jama muannasatun ghaibatun. Mereka perempuan. Anta mufradun muzakarun mukhatabun. Kamu laki-laki. Antuma tasniyatun muzakarun mukhatabun. Kamu 2 orang laki-laki. Antum jama muzakarun mukhatabun. Kamu kalian laki-laki. Anti mufradatun muannasatun mukhatabatun. Kamu perempuan. Antuma tasniyatun muannasatun mukhatabatun. Kamu 2 orang perempuan. Antumna jama muannasatun mukhatabatun. Kalian perempuan. Ana mutakalim wahdah. Saya atau aku. Nahnu mutakalim ma'al ghair. Kami atau kita. Nah, semoga kalian bisa menyelesaikan hafalannya dalam jangka waktu 10 hari. Jadi sebelum tanggal 2 minggu akan datang ya, itu sudah selesai. Jadi pada pertemuan yang akan datang, itu kalian tidak ada lagi menyetorkan hafalan. Nanti pertemuan yang akan datang lagi, akan ada lagi hafalan berikutnya. Bisa dipahami? Jadi jangan sampai nanti kalian memiliki hutangan hafalan. Jangan sampai kalian memiliki hutang hafalan. Nanti merepotkan nanti. Merepotkan sekali kalau sampai ada hutang hafalan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ini ada 9 orang yang keluar. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada 90. Maka kita cek di sini kelas berapa saja. Nah, untuk diketahui nanti ini betul aja sudah ini cara penulisannya ya. Kelasnya. Bapak. Biar jelas. Pak. Saya mau nanya, Pak. Berarti cara ngapalnya itu sama artinya, Kak, Pak? Bukan yang kayak huwa, huma, hum, hiya, huma, Tadi hun. sudah saya jelaskan cara menghafalnya kayak apa. Sudah saya jelaskan itu. Nanti kalau kalian ngapalnya huwa, huma, hum, ini dihafalkan beserta dengan penjelasannya. Wa mufradun muzakarun. Ambil. Ya. Anak, Anda, saya atau aku. Antum. Kalau antum apa? Antum jama muzakarun mukhatabun. Dia laki-laki. Cara menghafalnya seperti itu ya. Sampai nanti kalian salah dan apa-apa. Batasan hafalannya maksimal itu 13 hari dari hari sekarang ya. Artinya 2 minggu akan datang itu kita tidak ada lagi penyetoran hafalan. Jangan sampai nanti pada pertemuan yang akan datang kalian masih ada hafalan tertunda. Kenapa? Karena setelah pertemuan yang akan datang ada lagi hafalan berikutnya. Hafalan-hafalan yang lain akan menyusul. Ya. Batas hafalannya sebelum pertemuan akan datang. Silahkan Anda setorkan hafalannya mulai dari hari ini. Wa mufrad mudakar goib. Nah, itu nanti kamu dilancarin dulu biar nanti jarak hafalannya itu jangan terlalu panjang. Percepat nanti dilancarin hafalannya agar jangan terlalu lama jedanya. Saya membacakan kayak gitu supaya kalian mengingatnya. Jadi tujuan saya membaca lambat seperti itu bukan berarti saya menyuruh kalian menghafalnya lambat seperti saya tadi. Kalau saya menjelaskan cepat-cepat nanti kalian bingung. Apa Bapak ini ngomong apa sih? Bingung nanti.
Jadi saya jelaskan satu persatu, pelan-pelan, supaya kalian merekamnya itu mudah. Nah, nanti bagi santri yang sudah selesai hafalannya, silakan japri saya dengan cara yang seperti tadi ya. Kasih salam dulu. Setelah kasih salam, perkenalkan nama, kelasnya disebutkan, lalu jelaskan mengirim hafalan apa. Misalkan seperti ini ya, contohnya. Assalamualaikum, Pak. Saya Ahmad Hafi, kelas 7B, ingin mengirimkan setoran hafalan sorot. Apa setorannya? Hafalannya apa? Nama-nama domir beserta artinya. Ya, nama-nama domir beserta artinya. Hafalannya silakan dikirim berbentuk video, ya. Berbentuk video agar bisa itu videonya jangan terlalu besar. Paham lah, maksudnya jangan terlalu besar. Cuma kelihatan muka aja, Pak. Nah, itu nanti di press videonya. Silakan menggunakan aplikasi apa saja, mau itu pakai aplikasi apalah namanya, istilah video-videonya itu yang bisa di-share itu yang ya, atau bisa dimasukkan melewati Drive, boleh juga. Kalau sudah selesai itu enak kita. Ya, dipahami? Dipahami? Kalau sudah, kita itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, anjay. Capek. Anjay.